Keadaan kembali mencekam. Orang-orang harus mengontrol diri agar tidak terpeleset berbicara tentang waktu. Waktu yang meneror. Beritahu aku tentang waktu. Waktu. Waktu hanyalah siang, lalu malam, dan pergantiannya. Di antara itu ada subuh dan pagi, ada sore dan petang. Begitu seterusnya. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, seabad, sezaman, dan sejarah. Mendapat jawaban itu dengan wajah tanpa reaksi, penanya segera saja berterima kasih dan pergi berlalu, menghilang dalam kesibukan pagi kota. Hilang seperti tanpa waktu. Sementara orang yang ia tanya tinggal melongok dengan mulut ternganga, diganjal rasa aneh. Tapi kemudian ia belok juga ke kantornya. Ia seorang karyawan, orang kantoran, budak atau mungkin juga majikan sang waktu. Peduli amat. Mungkin yang bertanya tadi seorang supervisor publik di kantor ini, pikirnya. Mungkin dengan cara begitu ia bermaksud menegur atau membina karyawan yang kurang disiplin. Nah, jika benar, itu hanya sebatas cara dan strategi yang sedikit halus, yang berarti juga muslihat. Benar, muslihat. Manajemen kan juga muslihat. Siapa yang bisa menipu kemacetan agar tidak telat mengantor? Siapa bilang kendaraan selalu membuat perjalanan lebih cepat dengan jalur-jalur kota, dengan kendaraan lalu lintas sepadat susunan batu bata? Di kantor, ia bercerita dengan rekan-rekan bahkan bosnya. Semula mereka kurang percaya. Mungkin saja orang itu bermaksud menanyakan pukul berapa. Mungkin juga dia gila atau mabuk, atau baru terjaga setelah tersesat dalam tidur semalam. Namun kemudian mereka terbawa dalam kondisi percaya atau tidak, setelah bos mereka juga mengaku pernah bertemu dengan orang yang sama. Sebenarnya orang itu tidak aneh, kata bos. Tapi pertanyaannya yang membuat segalanya jadi aneh. Beritahu aku tentang waktu. Adakah jawaban lain tentang waktu? Retorika bos meniru orang itu membuat beberapa karyawan semakin serius mendengar. Waktu menunjukkan pukul 9.30. Sedang kendaraan terdengar semakin sesak dan sibuk. Teriakan-teriakan klakson adalah bahasa modern, sebuah kata tentang waktu. Dan kemacetan adalah protes sang waktu kepada manusia atas dirinya yang didesak untuk berlari. Apa yang ia tanyakan, bos? Iya, bos, pertanyaan bagaimana? Beritahulah aku tentang waktu. Lalu jawaban bos? Time is money, kataku. Sedikit bisa berarti sejuta. Satu persatu karyawan berkumpul di ruang lobi, meninggalkan pekerjaan dan lebih tertarik dengan cerita bos. Cerita tentang orang aneh. Lingkaran terbentuk layaknya penonton jualan obat, dan si bos mulai mondar-mandir dalam lingkaran. Di zaman modern, waktu adalah segalanya. Sedang segalanya itu dapat dinilai dengan uang. Karena itulah kami menghargai waktu. Ia tenang sejenak. Saat itu saya menyebut kami sambil mengacungkan telapak tangan ke kantor ini. Jelas bos, dengan sedikit bangga. Itu juga yang bisa disampaikan bos kepada karyawannya. Bukan hanya karena orang itu aneh. Sekejap ruang-ruang semakin ramai dengan cerita orang aneh. Tidak hanya di kantor itu, tapi juga di setiap ruang, bahkan sekecil dan sesempit mungkin. Waktu menerobos ruang. Sampai waktu kantor habis, kantor sepi kembali. Tapi sepi juga waktu sore. Sore, petang, malam, subuh, pagi, kantor. Waktu begitu cepat. Dalam sebuah laporan, diberitakan bahwa tingkat produktivitas kota dalam beberapa hari terakhir menurun mencapai 10%. Sebab utama adalah faktor aktivitas dan produktivitas kerja yang terpuruk drastis. Hampir sebulan terakhir, di setiap instansi negeri maupun swasta, pusat-pusat bisnis, pendidikan, kesehatan, hiburan,
warung kopi. Seluruhnya terhipnotis dan terhanyut oleh cerita dan berita tentang orang aneh yang bertanya tentang waktu. Saling bertukar cerita, gosip, bergerombol, dan pekerjaan menjadi selingan. Bahkan secara diam-diam seperti biasanya, yang dapat mengganggu ketertiban dan kestabilan, pihak keamanan kota lebih awal melarang segala bentuk peliputan media, sebab hal ini dapat berakibat sangat fatal bagi keamanan kota. Namun akhirnya, berita ini besar tanpa media. Kring, kring, telepon dalam nada dering agensi. Halo, selamat pagi. Dengan kepolisian kota, ada yang bisa kami bantu? Beritahu aku tentang waktu. Polisi dengan sedikit tersentak langsung menutup mic telepon dan memberi isyarat ke rekannya untuk menyadap. Tapi semua sia-sia. Hubungan telah terputus. Putus karena tak ada jawaban, hanya dalam durasi sepersekian detik. Dalam sehari, seluruh jaringan telepon mendapat pertanyaan yang sama, secara berturut-turut tentunya. Hari itu, kota dihuni dengan telepon tentang waktu. Jatuh deras melebihi kecepatan cahaya tepat di urat saraf. Seluruh warga takut mengangkat telepon untuk kedua kalinya. Semua ragu, khawatir, takut dengan orang aneh. Pertanyaan tentang waktu oleh orang aneh telah menjalar ke kawat-kawat telepon dan menderingkan seluruh nomor, seluruh operator ponsel, SMS, email, dan website. Beritahu aku tentang waktu. Ting, 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 ting. Nada MIDI dering lagu menghitung hari terdengar dari sebuah handphone milik seorang gadis ABG. Hai, halo say. Dengan suara lembut khas ABG. Hai, beritahu aku tentang waktu. Tentang waktu? Oh, Mas Denny kan? Mas, aku rindu deh. Kangen banget. Waktunya sudah pasti kan? Mas, jangan tunda lagi ya. Beritahulah aku tentang waktu. Halo, Mas D. Lagi-lagi hubungan terputus. Para ABG berponsel terganggu. Seluruh pesan SMS adalah pertanyaan tentang waktu. Nomor ponsel orang aneh diblokir, muncul lagi. Nomor baru, blokir, baru lagi. Kota resah. Subuh, pagi, siang, sore, petang, malam, waktu berjalan meneror. Orang aneh itu telah memasuki segala bagian sampai ke bagian yang paling pojok dari kota kita. Bagaimana menurut Bapak sebagai pejabat kota? Tanya seorang wartawan. Ini benar-benar meresahkan dan mengecam kota. Coba Anda pikir, adakah jawaban lain tentang waktu? Ini adalah teror menakutkan setelah robohnya WTC. Ini bentuk teror baru yang dibuat tanpa ledakan dan darah. Pertanyaan tentang waktu bervirus isu teror. Orang aneh masuk dalam DPO. Pihak keamanan sedikit kesulitan mendeteksi apalagi menangkap pelaku. Keadaan lalu membaik dengan sendirinya. Tak ada lagi yang pernah bertemu dengan orang aneh. Entah kemana ia menghilang. Namun yang tertinggal dalam benak warga kota adalah waktu. Waktu di mana kota akan meledak dan hancur lebur. Kota sedang menunggu waktu. Saudara-saudara warga kota, kami menghimbau agar tetap beraktivitas seperti biasa. Kita tinggal perlu waktu sedikit untuk menangkapnya. Kota ini menyatakan perang terhadap segala teror. Tepuk tangan formalitas menggemuruh mengakhiri konferensi pers, walaupun pertanyaan belum tuntas. Terhadap teror atau teroris Pak? Tanya seorang wartawan. Kita tidak butuh interpretasi. Yang tidak menyatakan perang dapat dianggap melawan pemerintah dan berarti mendukung teror, balasnya kemudian. Sedikit lagi Pak, butuh berapa lama menangkap pelaku? Publik butuh ketegasan tentang waktu. Kita butuh waktu. Anda harus bersabar. Cepat atau lambat, pasti tertangkap. 17 orang telah dicurigai karena memiliki pertanyaan atau pernyataan yang sama tentang waktu, termasuk si wartawan. Keadaan kembali mencekam. Orang-orang harus mengontrol diri agar tidak terpeleset berbicara tentang waktu. Sehelai surat dan amplop tercecer di jalan menjadi barang bukti.
alamat pengirim fiktif, namun alamat tujuan lengkap ke sebuah pesantren. Dianulir memiliki hubungan erat dengan pelaku. Beberapa waktu terakhir Pak Kiai memang saling berceramah, keliling dan memperingatkan kepada jemaahnya tentang waktu yang akan tiba, waktu yang akan menggeparkan, yang saat ini hampir semua orang mengabaikannya, kiamat. Pak Kiai diciduk di puskesmas saat sedang berobat, ditahan dengan tuduhan teror dan menciptakan teror baru. Juga terindikasi memiliki hubungan dengan jaringan teror internasional yang meledakkan beberapa tempat, membakar lokalisasi pelacuran dan perjudian kota 2 tahun lalu, merugikan kota, dan sejumlah pengembangan kasus lain itu melanggar HAM. Sedang istri dan saudaranya sedang dimintai keterangan sebagai saksi dan mungkin menjadi tersangka pula. Kini Pak Kiai menunggu waktu di sebuah tempat di mana waktu berjalan sangat lambat dan monoton. Pindrang, 23 Oktober 2000.